Shalom Jemaat GBI Jerusalem, Alkitab suara hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 89, 96, 100-101, 105 dan 132. Mazmur pasal 89. Nyanyian pengajaran Etan, orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Selah. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti, melebihi semua orang yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah yang seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintahkan kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh, dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya, Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku Engkau, Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar, dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku.
Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depanku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Selah. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hamba-Mu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi cela bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersukacita. Juga kau balikkan mata pedangnya, dan tidak membuat dia bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya, dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Selah. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murka-Mu laksana api. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia Kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Selah. Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaan-Mu? Ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang Kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Mazmur pasal 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh, tegak dunia tidak bergoyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mazmur pasal 100. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian,
bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur pasal 101. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela, bilakah engkau datang kepadaku. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Mazmur pasal 105. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya, hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka, raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umat-Nya sangat subur, dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka, dan mukjizat-mukjizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya.
Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hamba-Nya. Dituntunnya umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-Nya dan memegang segala pengajaran-Nya. Haleluya. Mazmur pasal 132. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatkannya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediaman-Nya, sujud menyembah pada tumpuan kaki-Nya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu. Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Oleh karena Daud hamba-Mu, janganlah Engkau menolak orang yang Kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandung-Mu akan Kududukkan di atas tahta-Mu. Jika anak-anak-Mu berpegang pada perjanjian-Ku, dan pada peraturan-peraturan-Ku yang Kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahta-Mu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukan-Nya. Inilah tempat perhentian-Ku selama-lamanya, di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalan-Nya akan Kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan Kukenyangkan dengan roti, imam-imamnya akan Kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang Kuurapi. Musuh-musuhnya akan Kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya.